Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amisa Maratul Soleha. Saya dari Kampus Pejuang Pendidikan SDKIP PGRI Bangkalan. Saya mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Guru Skala Dasar semester 3. Di sini saya sebagai peserta lomba video pembelajaran yang diadakan oleh Himadidas dari SDKIP PGRI Bangkalan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya. Bertemu kembali bersama Ibu Amisa pada pelajaran hari ini. Siapa di sini yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, apa kalian sudah siap belajar? Baik, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pelajaran 1, yaitu organ gerak hewan. Nah, pada pelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yakni sebagai berikut. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Di sini, siapa yang masih ingat dengan ide pokok suatu paragraf? Betul sekali. Ide pokok suatu paragraf adalah teks yang menjadi dasar suatu paragraf. Ide pokok biasanya berada di awal kalimat yang biasa kita sebut dengan gagasan pokok. Perhatikan teks berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, setelah membaca teks tadi, Ibu ingin sedikit menjelaskan apa itu sistem gerak pada hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Di kehidupan ini, kita sering menjumpai contoh dari sistem gerak. Menggali, bergerak, melompat, bergerak, berjalan, bergerak. Semua yang dilakukan
antara kerjasama otot dan tulang disebut dengan sistem gerak. Alat-alat yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu berupa otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang dapat membuatnya menjadi bergerak. Jadi kerjasama antara tulang dan otot disebut dengan sistem gerak. Sistem gerak tersebut berlaku pada manusia dan juga hewan. Bagaimana pelajaran hari ini? Masih tetap semangat? Nah, kali ini Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi nyanyian yang berhubungan dengan sistem gerak. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Nah, setelah memperhatikan teks bacaan tadi, kita belajar mengenai sistem gerak yang ada pada hewan dan juga manusia. Setelah ini, kita akan belajar menentukan ide pokok dari kelima paragraf tadi. Nah, untuk contohnya, Ibu ingin mengambil satu paragraf, yakni paragraf pertama, untuk kita tentukan ide pokoknya. Kira-kira apa ya ide pokok dari teks bacaan tadi? Betul sekali, paragraf pertama, ide pokoknya berada di kalimat pertama yang berbunyi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Untuk kalimat selanjutnya biasa kita sebut dengan kalimat pengembang. Nah, untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima kalian isi sendiri di rumah. Sudah mengerti? Nah, apa kalian masih tetap ingin belajar? Tetap semangat. Selanjutnya kita akan belajar mengembangkan ide pokok untuk menjadi sebuah paragraf. Di sini Ibu ingin kalian mengembangkan 3 ide pokok untuk dijadikan menjadi paragraf. Nah, pada pelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Juga dari teks bacaan tadi kita dapat belajar tentang sistem gerak pada hewan dan manusia. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Bertemu kembali bersama Ibu Amisa di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat Disnatalis Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Himadidas STKIP PGRI Bangkalan yang ketiga. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.